fokus on aksen. Karena bisa ulang-ulang ya. Oke, Ashla Malika. Balik. Cut Faira. Balik. How are you guys? Okay, are you happy holidays? No? No? Your holiday? How's going on? It's good? That's good? Tapi kalian harus balik ke sini ya? And it's okay, kita bakalan belajar lebih fun karena this is about your favorite guys. Of course, we are listening music for today. Okay, all of you can see the PowerPoint? Nggak bisa? Boleh makan? Is it clear to see in the front of in the PowerPoint? Figurative language. So figurative language masuk ke dalam narrative text. Before we learn about figurative language, kita udah belajar tentang narrative text. Ada siapa yang bisa bilang narrative text itu apa? Does anybody knows what is narrative text? Coba ingat kembali narrative text apa? Teks tentang cerita. Oke, akan tanya lagi apa itu karena pasti kalian udah ingat kan dari semua. Oke, we move to figurative language. Does anybody knows what is figurative language? Raise your hand if you know. Mungkin udah belajar dulu, ada yang tahu gitu. No one? Nobody? Nobody? Oke, then let's continue. Okay, figurative language is the language that is not used to the real meaning. It's used to comparisons or imaginations to make sentence more interesting and relatable. So, ada yang bisa jelasin? Bisa? Figurative language, definisi dari figurative language adalah bahasa yang tidak sebenarnya. Jika misalnya kita lihat bahasanya seperti ini, namun maknanya bukan seperti itu. Paham? Okay. Nah, biasanya kalau in Indonesian, we say that bahasa kiasan. Pernah dengar kan? Kalau di Indonesia pasti sering dengar kan bahasa kiasan kan? Nah, ini tulis di say tapi figurative language. Oke. Nah, biasanya figurative language itu digunakan untuk menggantikan dan imajinasi untuk membuat kalimat tersebut menjadi lebih menarik dan indah. Oke. Biasanya kita bisa temukan figurative language ini di mana aja? Kalau udah masuk narrative text itu di mana aja saya tersebut? Di cerita, di teks cerita kita bisa temuin, kemudian di puisi banyak tuh kan kiasan-kiasan dari puisi. Kemudian lagi the example, apa sih contoh dari figurative language apa? Apa artinya? Dia berani seperti singa. Ya, kalau arti biasanya itu dia berani seperti singa. Tapi kalau diartikan itu berarti dia sama-sama berani sampai tidak diwajibkan oleh singa. Ya, karena dia terlalu berani. Nah, itu disebut dengan bahasa yang nggak tahu itu language. Oke. Pasti ada di semua pasti bertanya, kok dia masuk ke dalam narrative text ya? Figurative language kenapa masuk dalam narrative text? Siapa yang bisa jelasin? Figurative language masuk dalam narrative text. Kenapa? Ya karena? Iya betul. Karena dalam narrative text, karena dia berisi tentang cerita, maka cerita itu akan dibuat lebih imajinatif. Karena dibuat lebih imajinatif, maka digunakan figurative language atau bahasa kiasan di dalamnya. Tidak tahu kan? Apa? Oke, ada 5 figurative language. Ada banyak. Yang pertama ada hyperbole. Ada yang tahu hyperbole apa? Iya, melebihkan. Nah, kalau udah tahu artinya, berarti pasti tahu contohnya. Gimana contohnya? Bahasa Indonesia juga boleh. Apa? Dia sangat harga emas sekarang meroket. Harga emas sekarang meroket. Ya, gimana meroket? Udah naik, kenapa dibilang meroket? Kan sama-sama dilebihkan kan? Yang lain? Pintar. Yang lain siapa? Mau kasih contoh? Anybody? Iya, suara kamu menembus langit. Kenapa suaranya bisa menembus langit? Gak mungkin kan? Tapi next, we move to personification. Apa itu personification? Memberikan sifat manusia kepada benda mati biasanya. Itu biasanya digunakan hewan untuk membuat kalimat lebih menarik. Misalnya nih, example apa? Kenapa the sun is smiling? Personification. Karena
Sifat manusia ke dalam udah mati ataupun gitu. Coba ya ada makhluk ya. Ada makhluk ya. Ada manusia itu apa? Kata yang berbunyi seperti suara. Ya betul. Katanya tuh misalnya kayak ada suara motor. Gimana suara motor? Oke. Bendanya kayak mana suaranya? Misalnya suara benda ini kayak gitu kan. Nah ini langsung batok ya namanya gitu. Contohnya coba lihat. Ini kayak mana? Coba baca. The bee goes suara lu pakai mana? The bee goes jadi dia menggunakan suara benda yang dasarnya kayak gimana? Oke. Kemudian ada allusion. Nah, apa itu allusion? Allusion is when mention a famous person, place, or story that we don't need to explain it anymore. Like, misalnya, contohnya, she is a Cinderella. Kita bilang, kenapa bilang Cinderella? Dia memang bukan Cinderella, tapi kita samakan dia dengan Cinderella. Tapi, bukan. Karena misalnya bilang nih, she is Cinderella. Kenapa dia bilang Cinderella? Berarti dia bukan Cinderella. Kenapa? Cantik bisa jadi. Habis itu, bukannya baik. Habis itu, dia adalah perempuan yang laki yang sama kayak Cinderella. Makanya Cinderella apa? Miskin kan? Habis itu dia kaya kan? Jadi dia disamakan dengan si Cinderella. Kayak she is Cinderella. Atau enggak? She is Nicki Minaj. Dia bisa nyanyi gitu. Karena bisa nyanyi, bisa seksi. Jadi dia bilang she is Nicki Minaj. Tapi dia bukan Nicki Minaj. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analyze song. Jadi di sini Miss bakalan putar kalau bisa 5 song. Nanti tolong dari kalian semua ya, semua dari kalian tulis di bagian lain apa dari song tersebut yang mengandung kelima tadi. Itu semua.
Berarti ano? Ya. Ano naman ya? Menyamakan satu orang Habis itu Superman kata apa? Siapa anak tahu Superman? Ada. Berarti Superman itu orang famous. Makanya nggak perlu dijelasin lagi Superman itu siapa gitu kan. Makanya dibilang Superman tuh nggak ada tandingnya, nggak ada bandingnya, ada perlu dibilang. Dia pernah kali Superman ini, dia nggak mau dia lebih hebat dari Superman ini. Berarti bukan semua. Oke. Siapa tadi? Siapa tadi? Bagian saya ya. Bagi. All eyes on me. If you hear me, clap once. If you hear me, clap two. If you hear me, copy me to say Alright, okay. Okay, guys. Ada kesulitan? Do you find some difficult when you learn about figurative language? No? Nothing? So all of you understand what is figurative language? And then, coba ulang. Apa itu figurative language? Bahasa. Figurative language adalah bahasa. Ada figurative language. Apa kegunaan figurative language? Untuk membuat kayak cantik, ceritanya bagus karena ditambahkan figurative language atau bahasa kiasan. Oke. Berarti ada berapa tadi? How many gender structures? Ada? Job. Oke. Ya, that's it for today. Ya. Semoga kalian mendapatkan manfaat belajar pada hari ini. Mungkin pelajaran kita enggak terlalu banyak, tapi insya Allah bermanfaat. Sampai di sini saja. Ini saat ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.